Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gita Zahra Sofa dengan NIM 2023 42107. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen kampus saya mengenai literasi digital. Baik, sebelumnya di sini saya mendapatkan dua tugas. Yang pertama mengenai kasus UU ITE dan pencemaran nama baik. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai kasus UTE. Iya, tentang jurnalis Sulawesi Tengah yang jadi tersangka usai dipolisikan istri Bupati Morowali Utara. Bagaimana sih kronologinya? Kronologinya itu pada Mei 2025, seorang jurnalis di Sulawesi Tengah yang berinisial HM ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik. Lalu kasus ini tuh mencuat setelah HM ini dilaporkan oleh istri Bupati Morowali Utara terkait unggahannya di media sosial yang dianggap merugikan reputasi keluarga pejabat tersebut. Nah, tindakan hukumnya itu HM sekarang dijerat dengan pasal 27 ayat 3 mengenai UU ITE yang mengatur tentang larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Lalu kasus ini juga menyorot penggunaan UU ITE dalam konteks kebebasan pers dan etika jurnalistik di era digital saat ini. Lalu referensinya ada pada Detikcom dan juga CNN Indonesia. Selanjutnya mengenai kasus jejak digital. Eee, Judulnya mengenai tepatkah pecat karyawan gara-gara jejak digital buruk di medsos? Lalu kronologinya. Kronologi itu yang dimana seorang wanita yang bernama Indah SPG Honda di Bogor merekam video di bioskop yang memperlihatkan ia dan teman-temannya menertawakan seorang ibu yang melihat poster film Kingdom of the Planet of the Apes. Lalu video tersebut itu diunggah ke TikTok dan menjadi viral serta menuai kecaman dari netizen karena dianggap menghina. Lalu identitas Indah juga sebagai SPG Honda terungkap oleh publik dan perusahaan tempatnya bekerja juga menerima tekanan dan akhirnya memecat Indah untuk menjaga citra perusahaan tersebut. Lalu kronologinya nih, lebih panjangnya itu membahas kasus pemecatan seorang SPG dealer Honda yang viral setelah mengunggah tadi konten yang berisi ibu-ibu yang sedang melihat poster film. Lalu, tapi menurut Audi Lumbatoruan atau Caimar Asosiasi Praktisi dan Profesional SDM Future HR, tindakan tersebut itu memecat karyawan tersebut itu dapat dimengerti, terutama jika perilaku karyawan bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan dan berpotensi merusak citra mereknya. Tetapi perusahaan khusus yang berasal dari Jepang seperti Honda tadi sangat menjunjung tinggi nilai saling menghormati dan kejujuran. Lalu kasus ini juga menyoroti pentingnya kesadaran digital bagi karyawan dan perlunya perusahaan memiliki kebijakan yang jelas terkait penggunaan media sosial. Lalu keseimbangan antara hak individu untuk berekspresi dan tanggung jawab menjaga citra perusahaan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan di era digital ini. Lalu selanjutnya ada referensi dari berita tadi itu terdapat di Detikcom. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata yang kurang mengenakan. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.